Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Natura bersama dengan pengobatan herbal Jeng Ana. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin berinteraktif, boleh langsung saja di 0317380885. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya seputar klinik herbal Jeng Ana seperti apa, boleh juga langsung saja di pengobatan Jeng Ana yang berada di Jalan Kampar nomor 6, daerah Indragiri, kurang lebih 200 meter dari Gor Pancasila. Atau bisa telepon dulu di 031920 23999 atau juga di 0851 032 02666. Dan yang pasti juga di call center cabang Indonesia di 021 927 99991. Dan kita masih membahas masalah eh, komplikasi dan masalah kewanitaan. Dan tadi yang sempat sedikit kita bahas adalah masalah keputihan begitu Iya, pemirsa ya. Masalah keputihan tadi yang seperti saya bilang diremehkan tapi, kalau terus-terusan diremehkan, wow luar biasa sekali nanti efek iya iya. ke belakangnya Iya begitu Mbak iya, Ayu ya. betul, Gimana nih Mbak Ayu kalau untuk mengatasi mhm. masalah keputihan di klinik herbal Jeng Ana Iya, kalau sendiri? untuk keputihan sendiri kan dialami oleh, perempuan yang sudah istilahnya sudah pubertas Mhm, ya, tidak melulu harus yang sudah berumah tangga iya tidak. Cuman, untuk masalah, yang kami banyak tangani itu sifatnya memang pasien ini sudah aktif melakukan hubungan seksual, seperti itu, Mbak. Kenapa kok bisa? Mungkin pengaruh dari pemakaian alat kontrasepsi yang tidak iya, sesuai atau tidak cocok, dari mungkin dia kurang bisa menjaga kebersihan di bagian wanita, kewanitaan, itu bisa juga. Satu sisi mungkin ada riwayat juga dari orang tua. Karena misalnya kayak sel-sel tumor atau kanker, iya, meskipun misalnya orang tua mengidap penyakit tumor payudara misalnya, mhm, tidak melulu juga misalnya ada penurunan genetik itu larinya ke payudara juga tidak. Bisa saja dia tumbuh di mana memang menyerang ke organ-organ yang sifatnya, lemah, kan iya seperti itu. Kita ambil contoh kayak keputihan, banyak juga pasien itu, awal mulanya mungkin malu ya, Mbak, ya. iya, Malu misalnya sudah berumah tangga, malu untuk berkonsultasi dulu dengan suami. Terus dibiarkan akhirnya mungkin suami sendiri yang bisa merasakan atau suami sendiri yang akhirnya mengetahui iya, apa yang dikeluhkan oleh pasien. Pada saat datang dibawa ke klinik, pengobatan yang kita berikan ini ya kita lihat dulu kenapa kok bisa seperti ini. mhm, Mungkin karena pengaruh tadi kurang bisa menjaga kebersihan. Kita anjurkan misalnya untuk melakukan pap smear, diambil untuk pap smear, sampelnya. mhm, Misalnya dari hasilnya itu kok sudah mengandung misalnya bakteri iya atau jamur ya kita obati. Mumpung belum menuju ke yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang namanya kanker kan, serviks, itu kan bisa ditandai juga dengan adanya keputihan yang sudah tidak normal, kan iya, seperti itu. Kalau untuk ramuan keputihan juga sama mengkonsumsi ramuan rebus ya Mbak ya, mhm, cuman dari luar pun tetap kita berikan seperti pembersih kewanitaan juga ada. Jadi pengobatannya dari luar dan dalam ada, dari dalam untuk memang mematikan yang namanya sifatnya mungkin iya, apakah masih jamur atau bakteri, itu kita berikan ramuan, nanti digurahnya juga lewat pengeluaran misalnya buang air kecil, buang air besar atau seandainya mungkin banyak iya, mengeluarkan lagi keputihan tidak ada masalah. Dari luar memang kita bantu juga untuk menjaga kebersihan, kelembapan itu dengan pembersih kewanitaan. Jadi untuk masalah keputihan ya seandainya mungkin ada masalah keputihan sekarang dialami oleh pemirsa di rumah, mhm, alangkah lebih bagusnya memang diwaspadai atau bagi yang sudah berumah tangga atau sudah pernah melakukan hubungan seksual ya boleh dilakukan pemeriksaan seperti pap smear itu iya. kan nggak ada salahnya ya Mbak ya. Kita anjurkan juga nanti seandainya belum pernah melakukan pengecekan kok Mbak, seperti Untuk itu. keputihan yang bermasalah, Mhm, itu keputihan yang seperti apa sih Mbak iya. Ayu? Kalau untuk keputihan yang bermasalah itu kan bisa dilihat dari dia, frekuensi banyaknya keluar keputihan Iya, itu, dari mungkin aromanya juga sudah mhm, tidak khas lagi, atau mungkin dari sifatnya dia sudah menyebabkan mungkin rasa gatal, sudah tidak nyaman lagi, iya, seperti itu. Bahkan juga mungkin bisa ditandai juga mhm, sudah ada terbawa yang namanya darah dari si keputihan itu, Mbak. Karena, pernah juga ada pasien kami itu kan sudah menopause ya, Mbak, ya. iya, Yang namanya menopause kan otomatis sudah tidak ada pengeluaran darah menstruasi, menstruasi, bahkan yang namanya keputihan kan sudah tidak ada. Itu pun awal mulanya pasien tahu kenapa dia mengidap kanker serviks dari pengeluaran cairan keputihan itu, beserta dengan darah keluarnya, Mbak. Jadi pasien itu, yang namanya udah tua ya, Mbak, iya, ya, jadi mungkin malu juga menyampaikan sama anak-anaknya, sampai tercium aromanya sama pihak keluarga. Dari saat itulah baru dilakukan pengecekan ternyata sudah kanker serviks stadium apa tuh banyak Mbak, stadium sudah lanjut kan sudah penyebaran juga ke rongga panggul juga, seperti oke. itu. Iya. Baik, Mbak Ayu sepertinya Iya sudah ada yang berinteraktif bersama iya. kita. Ya halo selamat sore, ya halo selamat sore dengan siapa di mana? Halo selamat sore,
Ya, halo selamat sore. Ya, sambil menunggu Mbak ya, Iya, mungkin bisa kita lanjutkan nggih. lagi membahas Iya. masalah soal keputihan tadi. Betul, betul. Nah, biasanya para wanita itu sering sekali keputihan seperti mohon maaf sekali mungkin darah menstruasi Mhm, yang keluarnya banyak, mhm, tapi dia nggak bau dan mhm, nggak berwarna. mhm. Apakah kalau seandainya pemirsa yang ada di rumah mengalami hal seperti itu merupakan satu hal yang lumrah sekali karena mungkin tidak bau dan tidak berwarna begitu Mbak Ayu? Di luar siklus menstruasi Iya, di maksudnya? luar siklus Eee, menstruasi. Kalau untuk keputihan sendiri biasanya kan normalnya ya 3 hari setelah sama sebelum Sebelum menstruasi, oke. nggih. Cuman kita lihat dulu kalau Mhm, misalnya kok, sudah di luar siklus misalnya sudah 1 minggu setelah menstruasi kok masih banyak keluar mhm, keputihan meskipun dia tidak beraroma misalnya Mbak ya, nggak apa-apa seandainya mungkin sudah aktif berhubungan seksual dilakukan pemeriksaan aja. Karena yang namanya sifat mhm, dari rongga kewanitaan itu kan banyak faktor. iya, Bisa jadi juga dari serviknya menyebabkan dia keluar dari keputihan itu, bisa jadi juga mungkin ada masalah penekanan dari yang sifatnya mungkin kista, miom, ataupun tumor karena kan dia menekan juga, iya, seperti itu. Nggak apa-apa Mbak, nggak usah takut untuk melakukan pemeriksaan iya betul medis. Kita sekali. anjurkan juga nanti kok Mbak Heeh. ya, jadi ya kita tidak bisa meraba-raba, "Oh ini ibunya kanker serviks," tidak, tetap dilakukan pemeriksaan dulu, seperti itu. Jadi yang pasti tidak hanya untuk Anda yang sudah Iya, berumah tangga iya, begitu kan ya, karena keputihan itu saya rasa, setiap wanita iya, mengalaminya mhm, baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah betul, tangga iya. begitu. Mungkin juga bisa dikarenakan karena kelembapan Kelembapan. dari, Miss V-nya Iya sendiri tidak betul. terjaga Iya begitu iya. Mbak Ayu ya? Dari mungkin Heeh, juga kurang bisa menjaga kebersihan, mhm, karena kan mhm, juga yang namanya misfi atau kewanitaan itu kan mhm, harus dijaga iya, juga, dari kelembapannya, mungkin dari sifat pemilihan iya, bahannya juga. mhm, Jangan yang sifatnya panas ya Mbak ya, sifatnya yang ya mungkin sifatnya adem, iya, jadi dia kan bisa istilahnya tidak menarik mhm, ataupun mhm. memberikan sugesti untuk tambah keluar lagi Wah, untuk keputihannya, seperti betul itu. sekali. Iya. Nah, ini juga sudah ada yang berinteraktif kembali. Halo, selamat sore. Selamat sore, Iya, Iya. dengan Bapak siapa di mana? Bapak Doni di Surabaya. Iya, Bapak, boleh silahkan ada, satu pertanyaan untuk Bapak silakan. Halo, selamat Iya, sore ini saya Bapak. punya keluhan di lambung. Iya. Tiap kali saya mengkonsumsi kopi ataupun makanan yang sifatnya kecut-kecut seperti es jeruk itu, Mhm. lambung saya bereaksi langsung terasa ini sakit. Iya iya iya. Padahal ya, di sisi lain saya pengen lemak di bagian perut saya ini berkurang. Mhm. Iya. Sudah lama keluhannya Bapak? Mungkin ada ramuan atau jamu yang buat mengobati masalah lambung dan juga Iya. mengurangi Masalah lemak-lemak di badan. Betul, oke. Mohon maaf Bapak Doni ya, usianya berapa tahun? Usia saya hampir 30. Hampir 30 30, tahun. oke. Iya. Mungkin ada keluhan lain lagi yang Bapak rasakan selain memang keluhan yang diakibatkan oleh lambung? Ya itu aja. Itu saja Itu ya, aja. nggih nggih. Baik, Bapak Doni terima kasih sekali dan untuk, apresiasinya di sore hari ini. Baik, gimana nih Mbak Ayu Oh untuk masalah lambung, Mbak. lambung? Umurnya hampir 30 Iya. tahun. Lambung itu kan mungkin orang anggap, oh ini lambung minum obat, Mhm, lambung hilang, tapi nanti timbul lagi. Itu banyak Mbak pasien kami, mungkin menganggapnya, oh lambung, tapi lambung sendiri seandainya dia pada saat mungkin gas asam lambungnya naik mhm, atau sifatnya yang lambungnya itu ada luka, salah makan atau mungkin dari sifat stres juga kan bisa iya, menyebabkan rasa mual, kadang juga rasa perih, juga sifatnya nanti orang itu jadi tidak nafsu iya, makan, lemes, keluar keringat dingin, sering sendawa, kan banyak faktor. Kalau ramuan lambung itu ada. Nanti kita berbanyak yang namanya temulawak, selain itu kombinasinya masih banyak. Jadi Bapak Doni tidak usah khawatir, seandainya Bapak mau konsultasi silahkan. Kebetulan kan besok ada Jeng Ana praktek di klinik yang di Surabaya. Monggo Bapak jelaskan keluhannya, untuk obat Bapak nggak usah khawatir, obatnya jelas ada untuk Bapak. Terus untuk tadi lemak yang di luar, iya. nanti dari luar kita berikan yang namanya krim penghancur lemak, Pak. Nanti Waduh. dibalurkan kayak pakai hand body aja, Mbak. Tapi dia bisa membantu yang namanya istilahnya apa ya, membuang lemak-lemak, Oke. ya sifatnya nanti luruhnya lewat keringat, seperti itu. Yang penting kan Bapaknya sehat dari dalam dulu. Betul Untuk masalah lambung jangan dianggap remeh, Mbak ya. Iya. Karena lambung sendiri itu pada saat dia naik ke permukaan untuk gasnya, rasanya luar biasa. Bapaknya mungkin sudah tidak nyaman lagi, tidak bisa beraktivitas. Untuk ramuan, memang sifatnya lebih aman mengkonsumsi ramuan karena kan lambung itu kan sensitif, Mhm. seperti itu. Ya, Wah,
untuk lemak tadi mungkin yang bergelambir begitu Mbak ya bisa wah sepertinya saya harus Bapak ke kan ada keluhan klinik. juga. Iya, lemak Jeng Ana jenuh. juga Iya, ini iya, iya, pemirsa iya. ya. Ada Mbak krim Informasi penghancur kenapa? lemak namanya. Iya. Ada. Wah, nanti sebentar lagi akan kita bahas Iya. sedikit ya tentang itu ya. Tetap di Zona Iya. Natura.